Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Udah sholat, makan ya, istirahat. Sampun nggih. Oke, kalau sudah tetap semangat untuk mengikuti mata kuliah psikohistoteknologi ini. Tadi sudah saya sudah saya siapkan untuk presensinya, materinya. Silakan absen terlebih dahulu untuk pertemuan satu ini sesuai dengan jam yang telah dilaksanakan. Untuk disiakat itu kan ini tadi saya mohon maaf salah untuk mengetiknya. Jadi sekarang itu materinya tentang jaringan respirasi sama jaringan syaraf. Oke, ini saya share dulu materinya. Sudah kelihatan? Sampun nggih. Oke. Kita mulai dulu tentang histologi sistem atau histologi dari jaringan syaraf. Nah, jaringan syaraf sendiri itu kan dia itu berfungsi untuk menghantarkan impuls ya. Jadi di sini untuk pernafasannya atau jaringan pernafasannya merupakan proses pertukaran gas dari makhluk hidup dengan gas yang ada di lingkungannya. Jadi di sini respirasinya dia adalah sebagai perombakan bahan makanan yang menggunakan oksigen, sehingga oksigen itu dapat dirubah menjadi energi dan karbon dioksida. Nah, kemudian di sini sistem pernafasan itu mungkin adik-adik masih ingat ya, dari anatominya juga ada bagian-bagiannya, mulai dari di sini ada sinus, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, kemudian ada paru-paru. Nah, itu merupakan anatomi dari sistem pernafasan. Tetapi yang kita bahas hari ini adalah histologi dari sistem pernafasan yang nantinya itu gambarannya dapat dilihat dengan mikroskop. Nah, ini alat pernafasan pada tubuh manusia, itu ada hidung. Hidung itu bagiannya ada konka, mukosa respirasi, sama mukosa olfaktori. Kalau yang kedua ada epiglotis, di sini ada sisi oral, sisi laringeal, laring, juga ada plika vokalis, plika ventricularis. Trakea itu juga terdiri dari tulang rawan hialin sama kelenjar seromokus, serta paru-paru ini ada saluran nafas itu terdiri dari bronkus, bronkeolus, sama alveolus. Nah, alveolus sendiri ini terdiri dari vaskularisasi, vena pulmonalis, sama vena bronkialis. Nah, ini adalah alat-alat pernafasan yang ada di tubuh kita dan bagian-bagiannya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung ini adalah sebagai syaraf, fungsinya sebagai syaraf penciuman atau pembau yang terdiri dari lubang kanan dan kiri. Jadi rongga hidung itu dilapisi oleh apa? Lah, rongga hidung kan dia sebagai sistem pembau ya, penciuman pembau. Jadi di sini dia dilapisi jaringan epitel. Nah, adik-adik harus dipahami dan diingat. Rongga hidung secara histologi itu dilapisi dengan jaringan epitel silindris bersilia. Dikarenakan kenapa kok ada silianya? Karena dia adalah penghasil lendir atau dia berfungsi untuk ini kalau ada udara keluar masuk itu bisa disaring. Nah, itu maka dari itu terdiri dari jaringan epitel silindris bersilia. Kemudian di rongga hidung juga ada namanya sel. Secara mikroskopis, secara histologi terdapat sel goblet yang kemarin sudah saya ajarkan bahwa sel goblet ini dia adalah fungsinya untuk penghasil lendir. Jadi secara anatomi rongga hidung itu tersusun atas jaringan epitel silindris bersilia sama dia mempunyai sel goblet. Nah, rongga hidung itu berhubungan dengan rongga mulut. Jadi dia adalah fungsinya menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara,
Sehingga di dalam rongga mulut itu, rongga hidung, dia terdapat rambut halus dan selaput lendir. Yang gunanya adalah untuk menyaring udara yang masuk mengeluarkan partikel-partikel. Oleh karena itu tadi di rongga hidung yang terdapat rambut tersusun atas jaringan epitel silindris bersilia. Nah, ini adalah sediaan mikroskopis dari hidung. Loh, Bu, ini kok bisa diamati ya? Iya, ini adalah bisa aja rongga hidung manusia yang sudah meninggal atau rongga hidung mencit atau tikus. Jadi rongga hidungnya diambil, dibuat suatu preparat. Nah, di dalam foto kiri panah warna kuning, nah ini adalah panah warna kuning. Nah, ini warna kuning. Kalau secara anatomi kan bentuk hidung itu lubangnya ada dua ya. Ini lubang, ini lubang. Jadi di sini adalah terdapat septum yang warna kuning. Kemudian untuk tonjolan ini yang berwarna putih itu adalah bagiannya konka superior berwarna putih. Kemudian warna hitam ini adalah medius dan berwarna merah ini adalah inferior. Nah, kalau di gambar kanan atas ini dia adalah sediaan dari mukosa olfaktoria. Jadi di dalam hidung itu juga bagiannya tadi ada mukosa olfaktoria. Nah, mukosa olfaktoria ini bisa dilihat ya. Ini pada atas sendiri gambar ini adalah termasuk jaringan epitel tersusun banyak. Kemudian yang di panah warna biru ini adalah salurannya, jadi dia adalah berbentuk seperti sel goblet yang warna biru ini. Kemudian warna kuning ini adalah termasuk kelenjar Bowman, dan di warna biru itu adalah termasuk salurannya tadi. Ini hitam ini adalah sinusoid. Nah, kemudian di foto warna ini kan bawah ini juga ada jaringan epitel ya, terlihat jelas bahwa jaringan epitel ini tersusun atas epitel silindris lapis. Ini sudah ada berwarna kuning, dia adalah jaringan epitel silindris lapis. Kemudian di panah warna hitam ini juga sama, dia adalah sinusoid, dan panah warna biru ini adalah saluran keluarnya lendir. Nah, ini adalah bagian pada sediaan mikroskopis hidung. Jadi intinya sediaan mikroskopis hidung itu ada mukosa olfaktoria. Nah, di sini bagian-bagiannya bisa adik-adik jelaskan. Yang panah warna kuning ini adalah septum, panah warna putih ini adalah konka superior, panah warna hitam ini adalah medius, dan panah warna merah ini adalah inferior. Kemudian yang foto kanan atas bawah ini adalah termasuk mukosa olfaktoria. Nah, dari mukosa olfaktoria ini tadi juga saya jelaskan bahwa terdiri dari jaringan epitel silindris lapis. Nah, ini perbedaannya, mungkin adik-adik harus dipahami secara mikroskopisnya, perbedaan mukosa olfaktori sama respiratori. Nah, mana gambarnya mukosa pada foto kiri? Ini adalah mukosa olfaktori, kemudian yang gambar foto kanan ini adalah mukosa respiratori. Nah, kalau mukosa olfaktori, dia itu adalah sediaannya lebih tebal dan dia tidak mengandung sel goblet. Jadi dia tidak mempunyai sel goblet. Kalau foto kanan ini, dia adalah mukosa respiratori, dia banyak mengandung sel goblet. Nah, ini adalah sel gobletnya yang besar-besar. Berbentuk lonjong ini, yang warna putih ini adalah sel goblet. Oke, selanjutnya. Yang kedua adalah laring. Jadi laring ini secara mikroskopis dia adalah cirinya terdiri dari tulang rawan dan epitel berlapis gepeng atau pipi. Jadi diingat bahwa laring itu penyusun epitelnya adalah berlapis pipi. Bagian dalam dindingnya digerakkan oleh otot. Karena kenapa? Karena dia adalah untuk menghubungkan juga menutup glotis, lubang atau celah yang menghubungkan faring dan trakea. Nah, dia karena terdapat otot, dia terdapat selaput suara juga di laringan. Selaput suara ini kan bisa bergetar jika ada dan dilalui udara serta berbicara.
Kemudian ada memiliki katup, namanya adalah epiglotis. Epiglotis ini selalu terbuka, menutup jika ada makanan masuk ke kerongkongan. Nah, jadi untuk ini adalah namanya gerakan namanya epiglotis yang dapat menutup jika ada makanan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Nah, ke arah basis epiglottis ini pada permukaan yang menghadap laring, maka epitelnya itu mengalami perubahan. Jadi ketika makanan tersebut masuk ke dalam epiglottis dan menghadap laring, maka dia mengalami perubahan jaringan epitelnya. Kalau sudah mengalami perubahan jaringan epitel, penyusun epitelnya adalah epitel bertingkat atau banyak dari bersilia. Jadi epitel bersilia silindris banyak. Nah, di dalam pita suara itu juga diliputi oleh epitel berlapis pipi. Jadi untuk penyusun pita suara ini jaringannya adalah jaringan epitel berlapis pipi, terdapat berkas-berkas besar sejajar dari selaput elastin. Nah, ini adalah gambaran mikroskopis dari sediaan epiglottis yang terdapat pada laring. Nah, ini adalah laringnya, gambaran laring. Laring ini tadi tersusun atas tulang rawan elastis, ini adalah bagiannya. Kemudian kalau di foto kanan dia adalah tampak kelenjar seromukus pada lamina propria. Nah, oleh karena itu laring itu tadi epitelnya juga lebih tebal ya. Nah, ini adalah epitelnya. Jadi banyak epitel dari laring ini. Nah, ini secara garis besar sediaan laring. Nah, sediaan laring di sini preparatnya adalah tampak lipatan plica vokalis. Nah, ini adalah lipatannya yang ada simbol FOC, kemudian ada ven, ini adalah ventricularis, dan kedua lipatan ketemu antara FOC dan ven itu adalah disebut ruang ventricle laring. Nah, kalau foto kanan ini dia yang berwarna putih. Panah putih ini termasuk plica ventricularis dan panah warna hitam di sini adalah pada plica vokalis dan ada musculus vokalis. Nah, ini adalah sediaan laringnya bahwa terdapat dua bagian utama yaitu plica vokalis VOC sama plica ventricularis. Selanjutnya ada trakea. Nah, trakea ini tersusun dari cincin tulang rawan, terletak di dalam kerongkongan, berbentuk pipa, kemudian bagian dalamnya itu licin dilapisi oleh selaput lendir, dan sel epitelnya, trakea ini dia penyusunnya secara mikroskopis adalah jaringan epitel silindris bersilia. Karena di sini kenapa kok ada silianya? Dia adalah untuk menahan debu atau kotoran dalam udara agar tidak masuk ke paru-paru. Nah, ini adalah sediaan dari trakea. Nah, ini trakeanya ya, kemudian ini esofagus. Esofagus itu tadi kerongkongan. Nah, kalau panah warna kuning ini adalah jaringan epitel. Epitelnya dia bertumpuk atau tidak? Lah, dia di sini adalah hanya selapis ya. Dia berarti epitel silindris selapis dan dia dengan kinosilia. Kinosilia itu yang mana? Kinosilia itu yang ada di luar ini. Rambut-rambut ini adalah kinosilia. Kemudian yang panah warna hitam ini adalah kelenjar seromukus. Nah, ini kelenjar seromukus pada lamina propria. Panah warna putih ini adalah sediaan bagian dari tulang rawan hialin. Jadi intinya di sediaan trakea itu terdiri dari jaringan epitel silindris selapis yang dilapisi oleh kinosilia. Kemudian ini adalah yang panah warna hitam, kelenjarnya bernama kelenjar seromukus, terus ada tulang rawan hialin. Bronkus, selanjutnya kalau bronkus ini terdapat cincin kartilago yang mengelilingi lumen bronkus dan terdapat lamina propria yang terdiri dari otot polos yang memiliki banyak kelenjar mukosa dan serusa. Kemudian di sini terdapat kelenjar getah bening pada percabangan bronkus. Nah, ini sediaan dari bronkus dan
alveoli. Jadi untuk sediaan bronkus dan alveoli ini yang pertama adalah di sini tampak bronkus dengan tulang rawan yang panah warna putih. Nah, ini adalah tulang rawannya ya. Ini adalah panah warna putih. Kemudian yang panah warna hijau ini adalah bronkeolus. Nah, panah warna biru di sini adalah bronkeolus termineralis dan dia dilanjutkan panah warna merah ini adalah ductus alveolaris. Oleh karena itu di sini yang foto kanan atas itu kalau di sediaan bronkus terdapat namanya selnya adalah sel kelana. Kalau foto kanan bawah ini adalah panah warna putih terdapat tampak sel tipe 1 dan tipe 2. Nah, ini adalah gambar mikroskopi sediaan bronkus dan alveoli. Nah, selanjutnya ada bronkeolus. Kalau pada bronkeolus itu terdapat epitel silindris bersilia, bahwa bronkeolus itu tidak mempunyai kelenjar pada mukosa, tetapi hanya ditunjukkan oleh adanya sel-sel goblet yang tersebar dalam epitel permulaan dan komplekannya berkurang sehingga menjadi epitel kubis bersilia. Oleh karena itu kan bronkeolus itu juga fungsinya untuk bernafas ya, menyaring udara yang masuk. Akhirnya di situ penyusun epitelnya juga ada silianya. Karena silia ini kan berfungsi untuk menyaring suatu benda asing. Jadi dia penyusunnya adalah epitel silindris bersilia. Kalau sudah ada epitel silindris bersilia, berarti di situ jelas bronkeolus terdapat sel goblet. Nah, dari situ mengandung sejumlah besar sel kolunar yang disebut dengan sel clara. Nah, ini peralihan epitel respirasi, bahwa jaringan epitel itu juga ada perubahannya. Kalau bagian konduksi atau hampir seluruhnya itu epitelnya itu bertingkat silindris, bersilia, bersel goblet. Kemudian saat menuju bronkeolus, dia berubah epitelnya. Epitelnya menjadi epitel selapis silindris, bersilia, bersel goblet. Lalu kalau sudah ke bronkeolus terminal, dia juga berubah lagi menjadi epitel selapis kubus bersilia. Nah, ini bronkeolusnya, bronkeolus termineralis, bahwa tidak memiliki tulang rawan dan kelenjar dalam mukosanya, dan dia juga terdapat sel clara tetapi tidak bersilia. Menghasilkan apa? Menghasilkan glikosaminoglikan untuk melindungi lapisan bronkeolus. Oleh karena itu di bronkeolus itu juga tetap sama, dia adalah penyusun jaringan epitel kubus bersilia. Nah, terdapat sel goblet dan serat elastin yang terbanyak. Nah, ini kemudian ada bronkeolus respiratorius. Kalau bronkeolus respiratorius juga penyusunnya adalah jaringan epitel kubus bersilia. Kemudian pada bagian distal dari bronkeolus sendiri itu terdapat epitel kubis atau kubus yang tidak bersilia. Nah, ini gambaran mikroskopis dari bronkeolus, bahwa bronkeolus itu juga ada alveolar, alveolar makrofag, alveolar tipe 2, sama alveolar tipe 1. Nah, ini bronkeolus juga ada, yang pertama ada bronkeolus terminal yang letaknya ada di sini, bronkeolus respiratori, dan alveoli. Nah, ada juga namanya di sini ductus alveolaris. Nah, dibentuk oleh alveolus dan saccus alveolaris. Nah, ini sering dijumpai kalau ductus alveolaris itu banyak terdapat serat otot polos yang berkelompok di muara alveoli. Nah, serat elastis ini dia banyak penyusun serabutnya, ada serabut elastis, serabut retikuler, dan serabut kolagen yang dapat mengisi dinding ductus. Nah, ini alveolus. Alveolus itu kan cabang dari paru-paru ya, yang diselubungi oleh selaput elastis yang dinamakan dengan pleura. Nah, kemudian letak alveolus sendiri itu di dalam rongga dada, di atas diafragma, dengan sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut.
Paru-paru kanan itu terdiri dari 3 gelambir, paru-paru kiri 2 gelambir, dan terdapat bronkus dan bronchoalveolus. Nah, di sini terdapat juga histologinya bahwa di alveolus sendiri itu terdapat 3 komponen yang disebutkan membran respiratorik. Nah, yang pertama itu lapisan permukaan dan sitoplasma oleh sel alveolus. Kedua, laminan basal yang menyatu dari sel alveolus dan endotel dan sitoplasma sel endotel. Nah, ini gambarnya bahwa tadi ada sel alveolar tipe 1 yang di sini. Kemudian ada juga alveolar tipe 2. Alveolar tipe 3 juga ada ini. Jadi alveolar tipe 1, tipe 2 sama tipe 3 ini beda penyusunnya. Kalau tipe 1 dia adalah penyusunnya jaringan epitel atau sel epitel yang membentuk dinding alveoli. Kalau di tipe 2 dia adalah sebagai sel aktif secara metabolik dan dia fungsinya adalah untuk mensekresi. Kalau tipe 3 ini adalah sebagai makrofag. Nah, ini sediaan mikroskopis dari sediaan alveolus secara histologinya, bahwa panah warna kuning itu terdapat foto kiri ini, panah warna kuning tampak paru dan alveolus, dan panah warna hitam ini adalah hitam, dia adalah alveolaris, dan cairan pleuranya yang mana? Cairan pleuranya itu adalah yang berwarna biru. Nah, ini. Kemudian, nah ini adalah sediaan pleura ya. Kalau sediaan pleura itu terdiri atas jaringannya mesotel, squamous selapis atau pada selapis tipis di jaringan ikat, serta dia adalah sebagai pleura visceralis. Nah, jaringan ikat sendiri pada sediaan pleura banyak terdapat serabut kolagen dan serabut elastis. Nah, terima kasih. Ini mungkin saya stop share dulu. Saya lihatkan jurnal tentang sitohistoteknologi yang penelitian saya ya, supaya ada gambaran pada masing-masing mahasiswa. Jadi ini adik-adik memang agak berat ya di sitohistoteknologi ini, karena harus menghafal dan memahami bagian-bagian dari mikroskopis masing-masing organ. Gitu. Ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Monggo. Bentar ya. Di sini adik-adik ada nggak yang tertarik nanti KTI-nya tentang sitohistoteknologi? Mungkin ada yang tertarik, karena di TLM ini kan kompetensinya itu selain di klinis, kimia klinis, hematologi, juga ada kompetensinya di bidang patologi anatomi. Nah, ini. Misalkan ini kan barusan terbit, ini kan penelitian saya yang tahun kemarin. Jadi di sini adalah judulnya itu pengaruh vitamin E terhadap histologi jantung mencit atau mus musculus yang terpapar asap rokok. Jadi sudah itu paham bagaimana bentuknya mencit? Belum? Sudah apa belum?
Apa? Yang warna. Nah, jadi di sini adalah cara kerja saya. Nah, ini. Nah, ini adalah mencetnya itu sebanyak 24, per box itu ada 6 mencet, jadi 6 kali 4, 24, dan di situ diberi perlakuan. Jadi P1 itu paparan asap rokok 1 batang. Kemudian dikasih vitamin E, dosis sekian, P2 200 mg, kemudian P3 dosis vitamin E sekian lah. Jadi di sini itu mencetnya dipelihara sebelum dibedah itu dikasih perlakuan seperti ini supaya kenapa? Supaya jaringan jantungnya itu rusak. Tujuannya kan seperti itu. Kemudian kalau sudah diberi perlakuan, kita bedah, kita ambil jantungnya, dari kita ambil jantungnya tersebut, kita bawa ke UNER untuk proses pewarnaan atau proses pemeriksaan sampelnya. Telepon Mbak. Mandi, telepon Mbak. Nah, seperti ini. Telepon Mbak. Ini siapa ini Mbak Siti Hanana? Ini memarahi adiknya tuh. Oke, kemudian ini adalah gambar dari jantungnya, dari jantung mencit tadi yang terpapar dengan asap rokok. Nah, ini adik-adik juga harus bisa baca, Bu. Ini yang baca itu bukannya itu dokter PA, iya betul. Jadi ini adalah saya konsultasi kepada dokter PA. Bagaimanakah sediaan jantung saya, jantung mencit ini setelah diberi perlakuan asap rokok? Apakah selnya rusak? Nah, kalau dilihat seperti ini kan beda-beda semua. Dari P1 yang diberi batang asap rokok, 1 rokok, 2 rokok, 3 rokok, dan lain-lain. Nah, dilihat dari sel-selnya ini. Jadi adik-adik itu kompetensinya, apakah kita harus membaca, Bu, seperti ini? Tidak. Jadi adik-adik di sini itu hanya sebatas untuk pembuatan preparat sama pemeriksaan dan pembacaannya. Nah, ini kan kita sudah membaca ya, membaca selnya ini. Kalau sudah membaca selnya ini, jantungnya ini, berarti sudah kompetensi dari dokter PA atau dokter patologi anatomi. Nah, dari sini berarti simpulannya itu adalah yang paling optimal untuk asap rokok itu vitamin E-nya itu 300 mg per kilogram BB sehingga terjadi adanya infiltrasi sel pada gambaran histopatologi. Jadi selain saya memapari asap rokok, pada penelitian ini juga diberi vitamin E. Vitamin E-nya itu sebelum perlakuan asap rokok. Seperti itu. Mungkin nanti ada yang tertarik tentang KTI sitohistoteknologi, mungkin monggo. Jadi kalau sitohistoteknologi ini untuk perlakuannya seperti itu, misalkan membandingkan pewarnaan A sama pewarnaan B, kita lihat metodenya itu belum. Sudah ada bayangan ya? Belum? Oke, sebentar saya hidupkan materi selanjutnya ya. Nanti terakhir kita diskusi aja. Sudah absen semua, disiapkan? Kemarin sudah, Bu. Sudah ya. Oke, saya lanjutkan tentang jaringan saraf. Bentar,